Selamat pagi Indonesia, kembali hadir menyapa Anda. Kembali bersama saya Maman Suherman. Tapi di mana teman saya? Kemarin saya berdua, kok sampai sekarang saya masih sendiri? Apakah ia dilarang karena terlalu kejam kemarin membicarakan sesuatu? Kita tunggu. Apakah masih saya sendiri atau juga Devan akan hadir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akhirnya hadir juga teman saya, Wakil Menteri belum haji. Saya Menteri belum haji dan belum umroh. Tapi udah banyak nitip doa sih ke teman-teman. Amin. Untuk membuka pagi ini saya punya tebak-tebakan Kang Ya. Maman. Apa persamaan naik haji sama naik gaji? Beda. Yang Persamaannya. satunya pakai H, satunya pakai G. Salah. Sama-sama membahagiakan. Salah. Yang benar? Sama-sama prosesnya lama. Sekarang Pak Devan umurnya berapa sih? Sekarang saya umur 27 tahun. 27. Kalau mulai mendaftar tahun ini, berarti baru bisa naik haji umur 52. Ah, iya juga ya. Itu udah setengah abad. Ini Dua sekarang kali lipat dari usia. sekarang aja saya kalau jogging suka ngos-ngosan. Gimana nanti pas- ketika umur 52? Iya, pas iya. Jadi ngomongin soal haji nih. Ya, Ini saya sudah berpakaian seperti tebak siapa? Dhanil Ansar Simanjuntak, Wakil Menteri Itu dia. Haji. Itu dia udah pakai kacamata juga, frame Oh iya, tebal betul kan. ya. Mirip kan? Ada yang beda. Apa? Masih tebal rambutnya. Oh, itu saya nggak ikut-ikutan ya. Tapi Kang Maman juga ngomongin soal rambut. Abis tahlul apa gimana nih Kang Saya Maman? lagi ngebayangin nanti kalau berangkat umroh, insya Allah berangkat umroh Januari, Wih, saya lagi harus belajar betul bagaimana caranya tahalul. apa yang mau dipotong ya? Itu dia. Apa yang mau Bagian dicukur mana ya? yang harus dicukur? Mungkin nanti Kang Maman bisa panjangin kumis aja ya. Itu dia. Jadi tahalulnya, yang penting tahalul kan? Iya, yang penting tahu. Yang penting ada yang dipotong. Ya. Nanti kita akan tanyakan itu langsung. Nanti kita akan bicara dengan orang yang bersangkutan Ya. tentang haji, tentang umroh. Betul. Jadi betul-betul kita dapat narasumber Wakil Menteri Haji, bukan Wakil Menteri belum haji. Itu mas saya. Dan kalau ngomongin soal kuota haji nih, Nah, saya dengar-dengar katanya ada penambahan kuota. alhamdulillah kalau gitu. Berapa nambahnya? Nambah, nanti kita tanya langsung. Oke. Karena saya tidak tahu. Dan katanya tahun depan itu disamaratakan nih Kang. Dari Waktu Sabang sampai Merauke. tunggunya. Iya betul, semua provinsi disamaratakan jadi Rata-rata? 5 tahun. Oh enggak ya. Terlalu cepat ya. 26 tahun katanya. 26 tahun tuh. Dan Jadi, ada satu bukti lagi bahwa salah kalau orang bilang uang itu nggak penting. iya, soalnya Kalau ONH biasa katanya nunggu 26 tahun. Kalau ONH Plus cukup 9 tahun. Siapa bilang uang nggak penting? uang tidak bisa membeli kebahagiaan tapi bisa membeli kuota haji. Kalau masa tunggu 26 tahun berarti kalau kita mendaftarkan anak baru lahir nih Kang. Anak Iya, baru ya, lahir daftar daftarkan dari haji, berarti dia akan naik haji ketika dia sedang masa-masa quarter life crisis. Umur 25, ini waktu yang tepat banget nih. Lagi galau-galau terus suruh ke Tanah Suci aja biar jadi tenang lagi hidupnya. Dan kalau saya yang mendaftar tahun ini, berarti saya akan naik haji pada usia 86 tahun. Wah, apakah Kang Maman masih Apakah kuat? saya masih kuat, saudara-saudara? Apakah Kang Maman di umur 80 masih bisa memberikan kata-kata tajam, kata-kata manis? Dan apakah saya masih hidup? Eh, Insya Allah, doain Insya dong. Allah, doain. Doain, kita tidak tahu. Bisa, Betul. bisa jadi saya duluan. Saya duluan yang naik Iya, iya. haji maksudnya. Itu dia. Karena persoalan haji itu bukan persoalan antrean, Nah, tapi persoalan uang tadi. Oh, enggak betul, juga. betul. Jadi bukan cuma ngantri, tapi butuh uangnya juga gitu ya. Betul. Dan yang saya kan lagi mendaftar umroh tuh, ternyata imunisasi meningitis dan polio nggak murah ya, Oh, sekarang jadi berapa Kang? 1 juta. Wah, jadi mahal ya. Padahal dulu sekitar 400-500 ribu ya? 400-500 ribu. Makanya istri saya bilang, jadi nggak lo umroh 1 juta nih? Ya jadi, masa enggak? Insya Allah jadi, kan mahalan umrohnya daripada Iya. imunisasinya. Tapi jangan lupa Kang, kalau umroh tuh yang penting selain ibadahnya, Ya, taruh di highlights Instagram. jangan sampai nanti orang bilang ciri-ciri
jemaah haji Indonesia yang paling sering selfie di masjid. Waduh, Aduh ya ketahuan orang-orang sana ya. itu pasti orang Indonesia kan? Iya, nanti setelah beberapa bulan nanti Kang Maman bisa update lagi. Rindu tanah suci, itu yang dirindukan, itu biasanya merasa ikut terpanggil lagi. Rindu tanah suci tapi 26 tahun lagi. Semoga masih bisa ada usia. Amin. Naik haji gitu ya. Betul. Terus juga ngomongin soal ibadah haji nih. Kita tuh ngegosip melulu ah. Iya nih, Mending kita kayaknya panggil langsung aja lah Wakil Menteri Haji yang langsung sebenarnya. tahu info yang valid aja nih ya. Iya, daripada kita ngegibah terus-menerus, kita langsung undang saja Wakil Menteri Haji aslinya, Bapak Dhanil Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rekan Yes, satu ya. kabinetku, aduh, nafas sekali, nafas sekali. Dan juga untuk para pemirsa, kita juga siapkan telepon interaktif bagi yang mau nanya-nanya langsung, tapi jangan nanya soal harga. Jangan nanya soal harga. Tapi ada nomor telepon di bawah sini. Silahkan nanti dilihat untuk bisa bertanya langsung dengan Wakil Menteri kita. Silahkan kita duduk di sofa dulu. Mari kita duduk. Aku di sini. Saya di sini. Aku Saya di mana? Mangga. Ini masalah kursi bisa berantem soalnya. Alhamdulillah. Sehat. Selamat pagi, Pak Wamen. Alhamdulillah, Kang. Bapak Wamen. Enakan mana sih jadi wamen atau jadi dosen? Enakan jadi dosen kan? Enakan jadi dosen. Tanggung jawabnya ringan. Tapi Ngomong aja gitu. Kok ditinggalin dosennya? Ya tanggung jawab gitu. Karena ingin berperan gitu. Jadi ingin melakukan hal yang terbaik lah kira-kira gitu. Tapi Kang Dhanil, menurut Kang Dhanil saya udah mirip belum? Oh pantai. Udah cocok belum nih? Kayak bapak bangsa, kayak Hos Cokro Aminoto. Iya, Bapak bangsa kita, Hos Cokro Aminoto. Kacamata udah frame tebel kan? Oh iya, ini khas. Kalau Pak Dhanil itu kacamata sama tekadnya sama. Sama-sama bulat. Sama-sama. Iya. Kepala juga udah bulat loh tuh, sama kayak Waduh. Kang Maman. Tolong panas sekali matahari ada dua. Matahari ada dua. Kami satu organisasi. Satu organisasi kita ya. Iya. Ada satu yang bisa saya pamerin. Heeh. Ya, Masih ada banyak. Masih ada banyak. masih bisa tahalul. Halo. Kita gimana cara tahalulnya? Jenggot. Oh Kang Maman nggak ada juga. Nggak ada sama sekali malah. Iya. Ini harus tanya apa ahli fikih nih tahalulnya gimana Iya, saya harus gitu. bertanya betul tuh. Dikerok-kerok dikit sah apa enggak? Iya, sah dikerok. Mas Wamen mau nanya, betulkah sudah disamaratakan? Iya, jadi Kang Maman selama ini antrian kita tuh tidak adil, disparitasnya tinggi. Misalnya orang Sulawesi itu paling lama akan naik haji antriannya 47 tahun. Sulawesi Bantaeng itu 47 48. hanya berapa Sekarang ratus? 50 tahun. Sekarang 50 Senjang ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 36, 37. Tapi ada juga seperti di Sumatera Utara tempat kampung saya itu 19 tahun. Tapi ada juga di Bangka Belitung ada beberapa daerah yang 15 tahun. Dia disparitasnya tinggi sekali. Tinggi gini gitu. Ini yang rendah, ini yang paling rendah itu 15 tahun, yang paling tinggi itu 50 tahun. Sulawesi, kemudian di sini ada Sumatera. Berarti saudara saya yang di Goa yang umur mau naik haji supaya lebih cepat dia daftar aja di Babel ya. Oh, nggak bisa begitu juga. Jadi karena kesenjangannya sangat tinggi itu. Kenapa? Karena memang perhitungannya waktu itu merujuk pada jumlah penduduk Islam. Ditambah lagi ada afirmasi yang kemudian menyebabkan ada kecurangan-kecurangan. Nah, kemudian oleh kita di tahun ini berusaha disamaratakan dengan mengembalikan kepada undang-undang. Istilah kami itu kembali kepada hitoh konunnya, gitu, kanon undang-undang. Kita kembali ke undang-undang, kemudian kita buka semuanya, kita hitung berdasarkan jumlah antrian di daerah. Akhirnya yang kayak gini, kemudian jadi sama begini, ditarik. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang tadinya 50 tahun jadi 26, yang tadinya 15 jadi 26. Nah, itu dia. Jadi sama gitu. Jadi misalnya kalau tahun ini yang berangkat tahun 2013 misalnya, maka idealnya di semua daerah itu tahun 2013 yang mendaftar 2013. Tadinya yang di 2009 misalnya baru berangkat, di sini 2016 sudah berangkat. Betul. Nah, sehingga kami
kami hitung begini, kami hitung secara terbuka, semua orang bisa melihat, jadi sama. Nah, Kasihan yang di bubble dong. Nah, ini selama ini kan teman-teman yang di Babel misalnya atau di daerah Jawa Barat misalnya atau itu menikmati apa namanya lebih cepat itu menikmati masalah-masalah kesalahan hitung, afirmasi dari daerah, dari gubernur, dari bupati dan sebagainya, menikmati. Tapi kan ini udah lama sengsara juga gitu. Akhirnya kami beginikan jadi adil. Nah, otomatis yang di sini senang, yang turun, yang di sini akan protes. Makanya Kang Maman kami bersiap nih, misalnya yang protes nanti pasti orang-orang Jawa Barat akan protes, Bangka Belitung, orang-orang Sumut di kampung saya akan protes karena kuotanya berkurang. Wamennya orang Sumut makanya malah turun. Jadi saya kalau di Sumut dibilangnya wamennya orang Sumut, anggota DPR-nya banyak juga orang Sumut, tapi justru ininya turun, kuotanya turun sampai hampir 3.000. Masalahnya bukan wamennya orang Sumut, tapi kita ingin menempatkan dia menjadi adil dan berkeadilan itu. Sabang Merauke Miangas Pulau Rote adil. Adil kira-kira gitu. Oke nih Kang Maman, sekarang kita ada penelpon nih. Langsung dari pemirsa Metro TV. Ada telepon. Ada dari Kang Sofyan. Dari Mas Sofyan. Iya. Silakan. Halo Kang Sofyan. Halo. Selamat pagi Kang Sofyan. Silakan atau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak Daniel. Salam Kang Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini untuk Pak Daniel saya mau tanya. Ya, silakan. Ini kan untuk orang tua saya ya, sudah daftar dari 2017. Ya, Bang Sofyan. Terus kan usianya kan udah lebih dari 65. Udah 65 ya. Apa ada program dari Kementerian Agama untuk Kementerian Haji sekarang untuk program untuk percepatan untuk lansia, Pak? Nah, oke, kita udah nangkap pertanyaannya. Percepatan untuk lansia ada? Jadi di setiap daerah percepatan lansia, jatah lansia itu sekitar 5% dari kuota. Jadi 5% dari kuota itu disesuaikan dengan lansia di daerah itu. Misalnya daerah itu yang paling tua atau lansia dikategorikan lansia misalnya 80, 90. Pada prinsipnya yang kita sebut definisi lansia di atas 60 tahun. Tapi kemudian nanti akan diurut mana yang paling tua. Jatahnya 5% gitu loh. Untuk diberangkatkan lebih dari aturan dari 26 tahun. Tapi ada syaratnya, dia misalnya sudah ngantri sekian tahun. Misalnya bersangkutan tadi Mas Sofyan, ibunya Mas Sofyan sudah mengantri kalau dia daftar 2016 hampir 19 tahun ya, 19-20 tahun. Nah itu kalau kemudian di daerah itu dia dapat porsi yang 5% itu artinya udah umur 80 misalnya, kemudian dia bisa berangkat begitu. Jadi jatahnya 5% gitu. Misalnya Kang Maman misalnya daftar sekarang 60, kemudian masuk Jakarta misalnya. Jakarta ada 80 enggak? Ada umur 80 enggak? Nah, diurut nanti dari 5% itu Kang Maman dapat nggak kira-kira gitu. Jadi 5% itu. Tetap ada kebijakan berkaitan dengan usia. Betul. Jadi ya semoga terjawab ya tadi Kang Sofyan. Nah, kita ingin membahas sisi lain dari Pak Wamen. Jadi bukan cuma membahas soal haji dong, kita bahas sisi lain dari Pak Wamen. Pak Wamen ini saya lihat-lihat di Instagram suka banget lari ini. Hobi lari ini. Ini emang lari buat kesehatan atau lari dari kenyataan nih, Pak? Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Nah, itu ya kita lihat ya, hobi lari itu. Kelihatan lagi. Hobi lari. Iya, mengejar matahari. Mengejar matahari. Jadi salah satu syaratnya dari petugas haji itu harus sehat fisik, jasmani gitu ya. Karena 90% kegiatan haji umroh itu kegiatan fisik. Betul. Itu sa'i, tawaf, wukuf di Arafah nanti semuanya 90% kegiatan fisik. Maka kita butuh orang-orang sehat di perhajian. Tapi kalau aku mau nanya, kalau tadi jamaah haji mungkin yang ada mungkin kondisi penyakit gitu, mungkin apakah ada prioritas kah atau gimana?
kalau dia misalnya ya penyakit yang berat yang tidak mungkin bisa naik haji, misalnya cuci darah, ginjal, gagal ginjal, itu nggak mungkin lagi ya untuk diberangkatkan karena pasti dia resikonya tinggi, risti namanya, resiko tinggi. Kemudian penyakit-penyakit tertentu misalnya diabetes akut segala macam itu juga tidak bisa, kita kesulitan. Dan Arab Saudi itu memberikan catatan luar biasa ketat Kang Maman terkait dengan tingkat kesehatan, istitoah kesehatannya itu jadi catatan Arab Saudi karena selama ini kita menyumbang tingkat kematian paling tinggi di dunia ini. Iya, di dunia. Dari 50% tingkat kematian jamaah haji di dunia itu disumbang dari Indonesia. Misalnya tahun kemarin kita nyumbang 461 orang yang meninggal. Tapi uniknya ketika Saudi itu bilang begini, jangan bawa apa dong yang sakit dan kemudian akan meninggal di sini. Kami selalu bilang begini, ini berbedanya ada dogma di Indonesia. Mereka ingin naik haji kemudian ingin meninggal di sana gitu loh. Ingin dimakam di sana gitu. Meninggal di tanah suci. Nah, itulah yang kemudian harus kita jelaskan kepada jamaah kita. Jadi ini ada dilema sebenarnya. Di satu sisi kita ingin jamaah haji kita sehat supaya tidak meninggal di sana, di sisi lain ada dogma itu gitu loh. Jadi ini butuh penjelasan ke jamaah kita. Ada teman saya yang susah naik haji, namanya Risti, risiko tinggi. Tapi sebenarnya harusnya naik haji di Indonesia tuh bisa lebih cepat dan efisien, Pak. Gimana cara? Karena ada gue yang tembus ke Mekah. Di Tasik ada. Di Tasik tuh ada Dan tuh. bisa pakai KRL nggak? Kayak wamen kita hobi banget lihat di media sosial naik KRL. Tujuannya apa sih? Lebih mudah, Kang. Rumah saya itu dekat di Bintaro, di daerah Jurangmangu, itu dekat dengan rumah saya. Jadi kalau hari ini saya terpaksa naik mobil karena ke Benjeruk kan. Kalau ke kantor itu ke Tanah Abang itu hanya butuh waktu 20 menit. Sedangkan kalau saya naik ke mobil dari sini ke Tanah Abang itu bisa 1,5 jam dengan kemacetan luar biasa tinggi. Tapi nggak dempet-dempetan gitu? Nah itu seninya, itu seninya lah, itu eksotisme dari kereta itu kan dempet-dempetan itu kemudian. Tapi apa nggak susah ya ke KRL pakai sarung? Saya pakai sarung loh. Pakai sarung kayaknya susah. Pakai sarung. Kayaknya susah. Cobain, sarung lebih enak, lebih gitu, lebih tinggi. Lebih ISIS. Iya. Tadi takutnya pas naik ke peron takut gimana gitu, enggak, aman ya? Aman ya? Berantem pakai sarung juga enak gitu kan. Jadi tadi latihan tinju pun pakai sarung? Iya, enggak. Kalau jogging dilepas sarungnya. Nah, terus juga aku mau nanya nih, bagaimana Pak Wamen menanggapi orang-orang yang ke Mekah jalan kaki? Ke Mekah naik sepeda. Oh, ya itu umroh mandiri dia. Umroh mandiri. Itu kan apa namanya? Mungkin mau mencoba tantangan dan sebagainya ya. Kami sih pada prinsipnya silakan bebas saja, tapi tetap keselamatan tetap dijaga. Kemudian jadi duta bangsa kan. Jangan lupa kita ke Mekah, ke Madinah itu pasti selalu jadi duta bangsa. Kita merepresentasikan Indonesia. Saya selalu bilang gitu, ibadah ke Mekah, ke Madinah, monggo anak-anak muda kita suruh untuk banyak belajar, terutama ilmu-ilmu pasti. Saya selalu bilang kalau belajar Islam itu lebih baik di Indonesia. Pesantren-pesantren Indonesia, kemudian ulama-ulama Indonesia udah keren-keren tuh. Jadi kalau ke Mekah, ke Madinah cukup ibadah, kemudian belajar ilmu sains, ilmu pertanian dan segala macam. Kalau fikih itu kerenan Indonesia. Kerenan sudah Indonesia. mumpuni. Jadi kita tamu Allah sekaligus duta bangsa. Nah, kita akan bicara lebih lanjut, kita jeda sejenak dan nanti kita akan main games bersama Wamen Haji kita. Sebagai rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan umat muslim bagi yang mampu, maka tak heran ibadah haji di Tanah Suci selalu jadi momen yang dinanti. Ratusan ribu umat muslim dari penjuru dunia datang ke Tanah Suci setiap tahunnya untuk beribadah haji. Sejarah perjalanan naik haji bagi umat Islam telah mengalami berbagai macam fase dari masa ke masa.
Saat ini proses keberangkatan haji bisa dibilang mudah berkat adanya dukungan pemerintah dan layanan transportasi. Namun ratusan tahun lalu saat pesawat belum ada dan kendaraan darat yang diandalkan adalah unta dan kuda, Muslim yang bukan berasal dari Arab Saudi harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke Tanah Suci. Zaman berkembang, begitupun dengan pelaksanaan haji. Semakin banyak umat Muslim yang bisa datang ke kota suci Mekah. Hal ini pun tergambar dari ribuan bahkan ratusan ribu orang yang mengelilingi Ka'bah, situs yang paling suci bagi umat Islam dunia. Mereka khusyuk melaksanakan ibadah dan berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Namun pelaksanaan bukan tanpa tantangan dan masalah. Di tahun 1990-an, warga Irak kesulitan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka bahkan harus menempuh perjalanan darat melintasi gurun pasir selama 4 hari untuk tiba di Mekah. Sementara di tahun 2015, pelaksanaan haji bahkan harus dihantam 2 tragedi. Insiden pertama adalah runtuhnya kren yang menewaskan lebih dari 100 jemaah haji. Dan insiden berdesakan di terowongan Mina yang juga menewaskan sekitar 2.400 jemaah haji. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pelaksanaan haji bagi umat Muslim dunia harus tertunda. Pada tahun 2020 hanya sekitar 10.000 orang diperbolehkan ibadah haji. Sementara setahun berselang hanya sekitar 60.000 jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji mulai kembali normal di tahun 2022, di mana jemaah haji tahun 2022 berjumlah 1 juta orang, 150.000 diantaranya berasal dari Indonesia, dan tahun 2023 Indonesia memiliki total kuota jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi sebesar 221.000 orang. Di tahun 2024, kuota haji Indonesia mencapai 241.000 jemaah dan menjadi yang terpanjang sepanjang perjalanan haji Indonesia. Pada tahun ini kuota haji Indonesia kembali menjadi 221.000 orang dan rencananya di tahun 2026 kuota haji Indonesia jumlahnya akan tetap sama, yakni 221.000 orang. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan sekarang kita masuk ke segmen Games. Jawab cepat, jangan baper. Saya sudah siapkan pertanyaan, Pak Wamen, Pak bukan Wamen. Silahkan dijawab cepat. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Kita mulai. Yang pertama, sebutkan 3 hal yang kamu bawa kalau tiba-tiba disuruh umroh besok. Beres. Sebutkan skincare-mu tiap malam. 2, 3. Sebut 3 kebiasaan aneh tapi kamu bangga memilikinya. 3 kebiasaan aneh tapi kamu bangga memilikinya. Apa ya? Bingung juga nih. Yang keempat. Sudah? Oke. Sekarang yang keempat. Sebutkan tanggal lahir Presiden Prabowo. Wah. Waduh. Gampang itu. Yang terakhir. Kalau kamu jadi presiden dan harus memilih wakil dari kalangan artis, siapa yang akan kamu pilih dan kenapa? Siapa calon wapresmu dari kalangan artis? Dan apa alasannya? Oke, kita lihat jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, Bang Daniel, 3 hal yang dibawa kalau tiba-tiba disuruh umroh. Baju dan sarung. Baju dan sarung. Kurang 1. 3 hal. Oh, 3. 1 lagi. Wig, Apa ya? wig. Oh. Sendal. Punten. Baju, sarung, sendal. Punten Pak Wamen, masa bawa baju sarung tapi nggak bawa pasport gimana sih? Saya dong. Salah. Saya punya paspor diplomatik. Salah sih. Salah. Salah
kasih, kalah emang. Maaf nih. Sekarang kita lihat skincare seorang laki-laki. Pak Wamen. Saya namanya skincare saya NIM. Punya istri saya. Istri saya dokter kecantikan. Jangan lupa ke klinik NIM. Klinik istri. Saudara-saudara. Devan. Saya cuma sabun muka aja. Makanya cari istri yang ini, dokter kecantikan. Nim menjual produk sabun muka nggak? Hah? Nim jual produk sabun muka? Jual. Oh, boleh. Nanti ke Pakai sabun NIM. muka Nim. 3 kebiasaan aneh. Saya itu kebiasaan saya punya sisir di kantong. Iya. Punya sih. Sisir, saya punya sisir. Ini hari ini nggak banyak. Punya sisir di kantong. Masalahnya dari menyisir kecil. apa sih? Dulu kan masih ada rambut. Oh, dulu masih ada. Ini sekarang dipotong. Kebiasaan aneh, jujur bingung. Jawabnya suka bengong dong. Suka bengong. Oke. Sebutkan tanggal lahir Prabowo. 17 Oktober. 17 Oktober. Dua-duanya salah. Kan cuma ditanya tanggal lahir, ya 17, bukan Oktober. Ah, benar juga. Tanya tanggal lahir. Iya juga ya. Mentang-mentang ke presiden lebih-lebih. Iya. 17 Oktober 1951. Biar kelihatan anak buah Prabowo. Anak buah Tapi Prabowo. saya juga ingat soalnya itu bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional. Saya cuma ingatnya 17 itu 1 tambah 7. Oh, 8. 8. Oh, yang ke-8. Iya, bagus. Kalau kamu presiden, siapa wapres? Komeng. Komeng. Iya. Alasannya? Biar saya ketawa terus. Tugas dia menghibur saya. Emangnya jadi wakil menteri haji nggak ketawa ya? Stres ya? Stres. Emang stres. Emang stres tuh. Kenapa stres? Banyak masalah, Kang. Banyak Masalah semuanya. Banyak masalah tuh banyak mafia. Enggak. Banyak kartel juga. Banyak Kang. kartel tuh, banyak kartel. Devan. Saya nulisnya entah kenapa Deddy Corbuzier. Biar bagus aja, biar kenceng aja engagement di medsos. Kebayangnya kalau jadi presiden, wakil kita di belakang, itu wapres atau bodyguard? Bodyguard. Lo berantem terus aja. Iya, jadi orang Oh, pada iya, nggak ada betul. berani nih. Tidak ada salah, tidak ada benar, yang penting semuanya benar hari ini. Iya. Kita benarkan semuanya. Uhuy. Ini makin luar biasa ya, kita patut khawatir ini Jose. Nggak lucu yang penting aman. Iya, Pak Wamen terima kasih lah Terima sudah kasih, Mbak. hadir Makasih, spesial Mbak. untuk ulang tahun ke-25 Makasih. Metro TV. Gimana Pak Wamen rasanya diwawancara sama dua orang ini? Terutama wakil menteri belum Wakil Menteri belum haji nih, lolos gak kira-kira? Metro TV bikin acara bagus-bagus. Metro TV kayak healing, kan. Jadi kayak healing, jadi tekanan politik yang tinggi, kemudian tekanan pekerjaan yang tinggi, ketemu dengan Kang Maman, dengan Devan. Devan. Kurang terkenal Devan ini. Kurang terkenal gak apa-apa. Saya roasting dia jadinya. Saya terhibur jadi luar biasa. Tempat healing Jose Iya, ini. Iya. memang Pak Wamen kalau sama Kang Maman kita aman. Kalau soal wakil menteri belum haji ini, kita takutnya masuk dua kelompok, antara deportasi atau kelompok rentan takutnya. Gawat. Risiko tinggi, betul sekali. Ya kita melihat Pak Wamen, terima kasih sudah berkunjung ke ulang tahun Metro TV Sama-sama. ke-25. Boleh bagaimana kesan ulang tahun Metro TV ke-25, Pak Wamen? Ya, saya tentu berharap Metro TV bisa menjadi stasiun TV yang mencerahkan ya. Kemudian salah satu concern saya itu adalah meninggikan literasi. Literasi perhajian itu penting. Kenapa? Karena literasi haji itu rendah, akhirnya dia jadi close economic, tertutup. Karena apa? Pengetahuan saya dengan publik terkait haji itu berbeda. Sehingga ada kelompok mafia yang menguasai perhajian kita dan kemudian membohongi masyarakat, publik. Publik jamaah harus berhenti jadi komoditas oleh mafia-mafia haji ini. Pun demikian ketika kita memberikan literasi, misalnya haji itu harus seperti ini, sa'i itu seperti ini, biayanya seperti ini, itu harus terbuka ke publik sehingga jalan masuk para mafia kartel ini nggak ada lagi. Baik. Nah, itu- Siap, kita akan terus edukasi di Metro TV. tapi ini kalau yang dari wakil menteri haji beneran, coba dari sekarang? wakil menteri bukan haji ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Saya mau menyampaikan sesuatu boleh? Oh, Ke podium boleh ya? Oke. Boleh. Jadi
Hari ini maksudnya mau preskon dulu ya. Kak, Udah saya sungkan di juga belakang. tadi kan. Oh ini kita mendampingi. Kami mendampingin. Mendampingi berbagai preskon beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu, gelar H di depan nama orang itu bisa membuat orang menjadi lebih dihormati ya. Tentu kita paham yang dimaksud adalah gelar haji. Tapi ada lagi gelar H selain haji yang bikin orang dihormati, yaitu Habib. Itu patut dihormati asalkan yang benar nasabnya. Karena nasab, bukan karena personal branding. Dan ngomongin soal haji, saya jadi ingat tebak-tebakan. Apa tuh? Apa perbedaan kuota data sama kuota haji? Kalau kuota data dipakai buat internetan, kalau kuota haji dipakai buat anak cucu. Saking lamanya nunggunya, tolong lama banget nunggunya. Dan orang-orang kaya atau pejabat itu, mereka bisa melihat Ka'bah berkali-kali. Sebenarnya orang yang kurang mampu juga bisa kok lihat Ka'bah berkali-kali, tapi di sajadah. Itu pun kalau mereka rajin sholat. Tapi ya terkait segala macam polemik haji di Indonesia, ya mau bagaimana lagi, saya cuma bisa berpasrah. Nasi sudah menjadi bubur dan tukang bubur sudah naik haji. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya juga ingin baca. Tahan dulu karena ternyata kita akan main lagi usai jeda. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Newsroom Takeover. Nayaku, senyummu kegembiraanku. Tunggu Kang, itu punya saya ya Kang? Nayaku, tangis dan susahmu Kacau. kesengsaraanku. Nayaku, aku pencinta yang larut dalam cintamu. Nayaku, kan ku jaga kau sampai aku terbujur kaku. Bila saja Khalil Gibran tahu besarnya cintaku padamu, aku yakin dia berhenti membuat syair cinta karena cinta adalah aku dan kamu. Bila saja Buya Hamka tahu tentang cerita kita, cerita dua manusia yang cintanya tertunda, maka Buya akan menulis roman tentang aku dan kamu. Nayaku, aku menunggu sampai waktuku. Nayaku, kita akan mengarungi hidup penuh liku, tak semua manis, tapi bersamamu aku akan selalu kuat bak paku. Dan akan kujaga kamu sampai hidup tak lagi mau bersamaku. Medan, 30 Desember 2022, Daniel Ansar Simanjuntak. Kang, siapa intelijennya? Bahaya. Saya sedang nulis buku puisi memang. Saya nggak tahu. Ini saya tahu siapa yang bocorin. Tapi kalau boleh diceritakan dikit, itu menyentuh hati sekali loh. Itu puisi dan ada lagunya juga, judulnya Nayaku. Jadi saya bikin lagu, bikin puisi untuk istri saya gitu. Jadi Ya, saya kebiasaan saya kalau bengong di kereta jauh nulis puisi juga gitu. Biasa, Jadi bengong produktif yang melanjutkan tradisi Buya Hamka. Jangga. Luar biasa, romantis banget loh Pak Wamen. Terima kasih loh Pak Wamen sudah hadir. Tapi Ini saya tahu yang bocorin teman saya nih Pak. sibuk ya langsung. Tadi paniknya kelihatan kok Pak. Ini istri saya yang disebut namanya. Iya Pak Wamen, terima kasih Pak sudah Makasih, hadir. makasih. Tapi sebelum kita tutup, saya minta Pak Wamen untuk baca. Kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk ulang tahun ke-25 Metro TV? Kita sama-sama baca di depan ya. Nah sekarang gantian Pak Wamen yang berada di depan. Gantian. Nih ada contekannya ya. Selamat ulang tahun ke-25 untuk Metro TV. Teruslah berkomitmen hadir sebagai media yang memberi inspirasi, mencerahkan. Teruslah menjadi ruang inspirasi, ruang berkemajuan, tempat semua ide dan semangat bertemu untuk Indonesia yang lebih maju. 25 tahun Metro TV, Journey with Empathy. Sekali lagi Pak Wamen sudah berkenan berkunjung ke Maria Suatu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kang Maman, terima kasih Bang Devi, Awas terima loh kasih. siapa yang Dan tentunya pemirsa masih ada informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.